boikot Israel ini, ya kalau bisa menggantikan, mengambil momentum ya sebenarnya. Itu. Ya. Kita ini kan 90% Muslim ya. The rise of local brands. brand. Gue baru baca nih postnya. Dahsyatnya perburuan labubu. Every Homo sapien will be Homo sapien. Ya. Every Homo sapiens will be Homo sapiens. Sedih banget gue dengarnya. Kita ini karena punya emas, kita punya minyak, yang kita punya siapa? Kita beneran punya. Kita tapi kita gadekan ke. Sementara kalau kita mau jadi kayak Korea, kita mau jadi kayak Jepang, ya. Dan sekarang katanya Malaysia juga sudah mulai keluar dari middle income trap ya, untuk bisa naik menjadi negara maju. Itu kuncinya di manufaktur ini. Gitu. Jadi yang agak mengkhawatirkan adalah ketika sektor manufaktur ini makin turun. Ya. Apakah sekarang masih memungkinkan untuk Indonesia menggarap sektor manufaktur dengan cost yang sekarang? Makanya ini kan makin turun terus kemudian kontribusinya juga makin turun, dan menurut saya yang paling berat adalah perhatian pemerintah ini untuk win back manufaktur ini gitu. Ya, dan ketika industri manufaktur itu memang harus disuntik oleh teknologi 4.0 itu, kayaknya kita udah nggak punya capacity itu. Yang terjadi sekarang karena autopilot, yang terjadi adalah kemudian jadi backbone, kita mengatakan backbone kita adalah UKM gitu. Ya kan, ketika kita manufaktur itu kan ngomong pabrik mobil dengan 10.000 pekerja, pabrik tekstil dengan 5.000 pekerja gitu kan. Jadi menyerap tenaga kerjanya kan banyak. Nah, sementara UKM itu kan tenaga kerja 10 orang, 15 orang gitu ya. Jumlahnya memang 60 juta gitu ya. Nah, dan ini sektor UKM kita sendiri tadi saya bilang orang bingung tadi itu ya, volatile, enggak keruan gitu. Enggak bisa kita mengandalkan ekonomi kita itu kepada kekuatan UKM dan kekuatan gig ekonomi ya, karena gig itu kan based on freelance ya. Ya, jadi kalau ada kerjaan dibayar kalau ada kerjaan gitu. Ya, dan itu menyedihkannya adalah generasi baru Gen Z itu dia lebih suka ya, dia lebih prefer untuk kerja di gig ya ketimbang di perusahaan Astra misalnya atau Citibank. Why do you think is that? Why do you think they prefer like that? Godaan terbesarnya adalah karena flexibility waktu, ya kan? Dia pengen ya sebenarnya bagian dari millennial kills everything. Salah satu yang saya tulis di situ adalah milenial itu membunuh jam kerja 9 sampai 5 gitu. Ya. Nah, jadi kerja bisa di Starbucks, ya kita kerja bisa atur, kita di entrepreneur itu kan kayaknya enak karena kita kayaknya enak karena kita waktunya fleksibel gitu, kayaknya enak gitu. Jadi entrepreneur itu kayaknya, jadi kalau mau jadi kaya jangan pakai kayaknya ya. Nah, itu yang menurut saya Gen Z ini nggak melihat secara utuh, nggak lihat secara jernih ya, sehingga gig ini kayaknya menarik gitu. Yang saya takutkan adalah ketika tadi itu generasi baru selalu menegasikan generasi lama ya, sehingga kalau generasi lama itu kerja di pabrik, kerja di kantor gitu ya, maka generasi baru kita ini lain gitu, kita kerja seenak kita gitu ya, kita kerja bisa di Starbucks, kita bisa kerja lagi di Bali, kita kerja based on mood gitu ya, kan, kalau lagi mood mau kerja gitu. Nah, ini jadi ketika sektor manufaktur itu makin mengkerut ya, dan banyak orang nggak tertarik di sektor pabrik dan sektor kantor ini, di satu sisi UKM diharapkan, di sisi lain Gen Z ini pengennya gig gitu. Nah, ini udah kacau balau semua. Jadi kalau kita ngandalkan ekonomi kita kepada UKM dan gig ini, yang menurut saya agak gloomy gitu. Lihat Indonesia itu agak gloomy gitu. Sementara Cina itu dengan kekuatan negara, kan negara campur tangan gitu. Dia punya strategi untuk bagaimana sektor manufaktur ini mesti harus kuat gitu, dan ya karena bayangkan 1,4 billion itu harus makan semua, maka mau nggak mau mesti manufakturnya yang masif dan ngambil banyak karyawan itu mesti harus dia kembangkan. Dan menariknya Cina ya, ini contohnya mobil listrik ya, mereka produknya bagus dan murah bukan hanya karena upah murah,
Tapi karena kekuatan AI, kekuatan teknologi 4.0 itu. Dan juga dia orang juga distributionnya juga bagus. Iya, Daya luar serapnya biasa. juga bagus. Daya serapnya luar biasa gitu. Itu yang membuat saya ngeri mengenai Indonesia. Dulu tuh ada zamannya tuh di India itu dia orang sempat ketakutan kalau terpengaruh sama Western dulu banget, 20 years ago. Jadi dulu tuh yang ditanemin banget itu adalah orang-orang India itu memang dia orang ngeblok tidak mengizinkan foreign companies ke open. India. Misalnya kayak McDonald's kalau buka burger di sana pakai nama Indian name misalnya gitu. Nah, tujuannya sebenarnya supaya tidak ada foreign influence atau Western influence sebenarnya. Padahal all the students dikirimnya ke Amerika. Sekarang CEO semua orang hebat dari India. Tapi yang di orang bangun itu benar-benar waktu itu yang saya termotivasi adalah untuk membawa, maksudnya mencoba mencontoh untuk Indonesia gitu ya. Itu adalah the appreciation of local brands. Jadi orang di sana itu akan ada alat cukur misalnya merek Gillette sama ada Godrej misalnya. Godrej itu Indian local brand. Tapi Godrej punya penjualan lumayan lebih besar daripada Gillette karena di sana itu I prefer to use Godrej. Betul. Gitu. Nah, nationalist sentimentalnya lebih kuat. Nah, di sini kan kita pakai gerakan cintai produk Indonesia, cintai produk Indonesia. Sopo sing dengar, Pak. Kan sebenarnya Korea kan juga begitu kan, di sana mobil Jepang nggak ada dan mereka semua kalau kita lihat di drakor nggak ada tuh pakai mobil semua Hyundai kan. Jadi itu proud itu juga luar biasa mempengaruhi itu. Kita ini kan nggak punya ya, kita tuh ngomong merah putih tapi ya itu di aja di mindset, tapi di perilakunya kan juga enggak gitu kan. Nah itu gimana mendevelop that in the consumer? Salah satu strateginya apa in your idea? Saya kira kalau dari sisi konsumennya, karena pengaruh dari Amerika dan terakhir adalah Korea, dari sisi demand, dari sisi konsumen menurut saya berat sih. Ya, artinya itu otak kita, apalagi kita kan inlander ya, dijajah itu, foundationnya itu, tapi terus Belanda kan, tapi setelah itu Amerika dan sekarang adalah Korea gitu ya. Sebelumnya Jepang dan kemudian Korea. Jadi memang sudah mengakar bahwa kita ini otak kita itu kompasnya itu acuannya adalah asing gitu ya. Makanya menurut saya sih salah satu jalan adalah dari sisi supply, yaitu dari sisi brand tadi itu. Ya, dan menurut saya sekarang ini ya brand-brand lokal ini terutama untuk industri kreatif itu menurut saya ya sepatu, fashion itu menurut saya mulai keren-keren gitu, mulai terlihat gitu ya. Memang belum bisa yang di manufaktur tadi, ya, yang di mobil, yang di elektronik segala macam. Tapi menurut saya 10 tahun terakhir brand-brand terutama di industri kreatif ya, lifestyle itu menurut saya keren gitu, dan itu bisa membangkitkan ya. Ini juga banyak berdoa juga boikot Israel ini, ya kalau bisa lokal ini cepat bisa menggantikan, mengambil momentum ya sebenarnya gitu. Karena kita ini kan 90% Muslim ya. Kalau ini bisa jadi momentum ya. Karena awalnya saya tahun 2000 The rise of local brands. 2013 saya bikin Indonesia Brand Forum yang pertama. Itu tema besarnya adalah bagaimana brand Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Tapi pada waktu bikin itu saya juga sebenarnya gamang gitu. Dan tadi itu sesuatu yang realnya enggak gitu. Karena apa? Bagaimana misalnya produk-produk Unilever yang saya misalnya dari kecil itu Pepsodent lah, Lifebuoy lah, ya Sunlight lah, Sunsilk lah. Jadi agak sulit untuk bisa memutus loyalitas itu. Ya, tetapi tiba-tiba sekarang dengan boikot Israel itu tiba-tiba emak-emak itu kemudian bisa dari kecil historical heritage itu pakai produk-produk asing. Kecil lagi udah dari neneknya ibaratnya itu. Dari Indonesia, tapi tiba-tiba dengan kekuatan spiritual value tadi tiba-tiba bisa shifting gitu. Itu menurut saya luar biasa. Bagaimana spiritual value itu punya kekuatan yang luar biasa untuk negara yang religius seperti Indonesia. Ya ini bisa juga jadi peluang sih. Ya, karena kalau melalui proses yang functional dan rational, menurut saya nggak bisa sampai kapanpun. Ya, jadi tadi kalau secara dari si demand, dari si customer agak nggak mungkin, kemungkinannya adalah di sisi supply yaitu brandnya, tapi masih sebatas
yang lifestyle tadi itu. Nah, kalau yang di manufaktur ini dan teknologi tinggi, ya kekuatan spiritual itu. Itu kalau ini bisa dipakai menjadi momentum, menurut saya itu akan jadi sesuatu gitu. Oke. Nih terakhir kita mau bahas tentang Labubu nih bro. Oke. Gimana tuh Labubu nih bro? FOMO ya, FOMO marketing. FOMO marketing. Ya. Gue baru baca nih postnya, dahsyatnya perburuan Labubu. Ya kan? Belakangan ini fenomena boneka Labubu sedang melanda masyarakat Indonesia. Akibatnya sebuah toko Pop Mart di Gandaria City Mall dipenuhi konsumen yang membeli gantungan boneka Labubu yang sedang viral. Ribuan konsumen mengantri hingga 17 jam demi mendapatkan boneka figur ciptaan seniman How to Work dan Kasing Lung. Ini post saya lagi baca postnya dia. Gimana tuh bro? Ya, jadi saya bilang di buku ini ya, jadi itu saya selalu berpikir sesuatu fenomena yang baru mesti harus bisa kita rumuskan secara konseptual dan kemudian kalau bisa saja saya menjadi yang pertama gitu ya mengusung konsep itu. Ya, dan saya bilang di buku ini bahwa now every Homo sapien itu will be FOMO sapien. Ya. Every Homo sapiens will be FOMO sapiens. Sedih banget gue dengarnya. Jadi saya kalau bikin pernyataan gini ya, bikin teori tapi teori gampang lah ya. Kayak dulu misalnya bahwa saya mengatakan bahwa konsumen Indonesia akan semakin dalam mempertimbangkan spiritual value. Pada waktu saya ngomong 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu itu agak gampang. Ngomong tapi sebenarnya gampang gitu, bener enggak gitu. Ya, ini ngomong ini 2 tahun yang lalu ya, itu juga agak gampang gitu ya. Tetapi dengan dari hari ke hari yang terbaru segala macam perkembangan terbaru kan sama juga kan boikot Israel kan perkembangan yang baru. Ini kok makin menguatkan teori itu gitu. Ya, jadi kalau kita lihat sekarang yang menarik adalah ya. Jadi mungkin value keempat ini ya. Jadi kalau orang milih produk karena functional, karena emotional, karena spiritual tadi kan. Yang itu penting banget kan. Spiritual kan bagi kaum muslim kan penting sekali. Iya, functional buat orang yang udah menganggap this is something belief, related to my belief. Itu udah belief itu penting sekali gitu. Functional penting karena kualitas produk kan penting ya. Emotional agar kita bisa self promotion, kita bisa self branding itu kan penting ya. Oh, pakai Apple itu keren gitu. Ini ada value baru yaitu value FOMO ini. Ya, ketika kita direken atau kita dilihat oleh lingkungan kita menjadi yang pertama gitu atau kita ngikuti satu arus besar gitu ya. Namanya social proof ya. Social proof itu artinya kalau divalidasi sama lingkungan. Validasi lingkungan ya. Validasi itu menjadi penting gitu. Ini kan kayak value baru sebenarnya. Value keempat ya. Yang itu menurut saya kenapa saya agak gundah gitu. Ini bener nggak teori saya ini ya? Agak gundah karena orang milih produk karena validasi sosial itu kayaknya kok remeh-temeh gitu loh. Ya, tapi kan? Kenapa orang Indonesia nggak bisa bikin satu boneka terus nyuruh si K-popnya salah satu star K-pop gitu pakai boneka Indonesia? Itu kan bisa, belum tentu itu bisa menciptakan FOMO loh. Iya. Belum tentu. Yang ada dia pakai produk Indonesia, bangga Indonesia, tapi belum tentu orang pada beli. Itu betul. Aneh kan? Ya. Nah, coba. Ya itu karena mindset kita tadi itu sejak kita dijajah inlander, kemudian diambil alih image Amerika, diambil alih image bener-bener Jepang. Kaum bingung ya. Iya. Terus terakhir Korea gitu. Artinya apa? Artinya validasi itu juga terkait dengan budaya pop yang menjadi mainstream itu kan, yang itu keren gitu ya. Makanya saya bilang di sini Hollywood atau hip hop itu keren, tapi dangdut tuh nggak keren gitu. Itu kan. Jadi kalau masanya udah lewat kan. Artinya kalau validasinya bukan karena suka dangdut gitu, tapi suka hip hop kan. Yeah. Itu keren gitu ya. Itu makanya ini juga menyedihkan karena FOMO ini kan berdasarkan sesuatu yang
happening, sesuatu yang keren, tapi keren itu dalam konteks Indonesia adalah bukan Indonesia gitu loh. Itu yang menyedihkan kan sebenarnya. Jadi validasi itu adalah kalau kita ini sama ya, atau kita itu sebangun dengan apa yang lagi keren gitu, dan keren itu bukan kita gitu. Itu yang menyedihkan di situ gitu. Tapi yang menarik tadi itu, jadi menurut saya statement bahwa now every Homo sapien will be bukan now ya, akan menjadi Homo sapien itu adalah fenomena kalau kita lihat dari teori value tadi itu, ini value keempat ya, bahwa ternyata validasi itu menjadi faktor penting penentu keputusan membeli gitu. Yang itu di era Gen X ya, baby boomers nggak kebayang gitu ya, di milenial transisi, tapi kemudian di era Gen Z itu menjadi mainstream gitu, bahwa barangkali spiritual, emotional dan functional itu udah nggak begitu penting lagi, yang penting pokoknya gerudak-geruduk, yang penting pokoknya hype, pokoknya sesuatu yang lagi happening gitu. Dan menurut saya ini karena faktor sosial media. Ya, karena kalau kita mau terlihat hype, ya, kita terlihat keren, maka kita harus menjadi objek sorotan lampu gitu ya. Kalau dulu kan kita kita kudu punya karya yang konkret baru disorot lampu. Ya. Sekarang gampang banget dapat sorotan. Jadi kita butuh sorotan. Betul. Dan now every person adalah publisher. Yes, every person is broadcaster gitu. Sehingga ketika dia pegang medianya, maka dia begitu mudah menjadi sorotan gitu. Dan sorotan itu diperoleh melalui tadi itu, FOMO tadi, ikut-ikutan tadi itu. Gitu. Jadi udah nggak ada lagi consumer, teman-teman. Siap-siap akan ada 2 grup, satu consumer, satu FOM user, FOM zoomers. FOM zoomers. Yeah, FOMO zoomers. Ya. Saya nyebutnya FOM zoomers. Yeah. Jadi ada consumer, ada FOM zoomer ya. FOMO consumer, yaitu konsumen yang driver terbesarnya pengambilan keputusan itu ditentukan oleh FOMO, gitu. Jadi FOMO itu sebenarnya 3. Yang pertama adalah social proof tadi itu, ikut-ikutan. Kemudian yang kedua, ini ngacu ke bias kognitif. Ya, di dalam psikologi itu ada bias kognitif ya. Behavioral economics itu ada bias kognitif. Yang pertama adalah social proof, aksi ikut-ikutan. Yang kedua adalah scarcity error. Ya, scarcity error itu kayak sekarang ya 11-11 gitu atau 12-12 gitu. Kalau sesuatu itu langka, ya, kayak ini juga gitu sih sebenarnya. Orang kenapa ngantri? Karena takut kehabisan kan. Jadi perception of scarcity itu akan membentuk perilaku. To be the first. The first. Yes. Karena kalau enggak the first ya nanti takut kehilangan gitu. Sama yang ketiga adalah loss aversion. Nah, loss aversion itu intinya itu kalau kita enggak bisa ngambil peluang ya 11-11 gitu, kita kehilangan peluang untuk ngambil itu. Ya, maka kita akan rugi. Dari sisi pedagangnya atau dari sisi customernya. Ya. Misalnya satu-satu kan kampanye kan cuma sehari diskon. kan. Nah, diskon kalau enggak gue beli barang yang sama harganya naik. Naik gitu. Makanya kalau di hari itu aku enggak beli akan padahal rugi. Dulu udah ada ya, dulu Senin harga naik. Itu kan dulu sebenarnya. Karena dulu kan tadi itu everybody becoming broadcaster tadi itu. Sehingga kemudian istilahnya kalau saham tuh goreng-gorengnya itu ampuh gitu, luar biasa, masif gitu loh. Itu yang nyebabkan. Jadi saya kira FOMO itu enggak lepas dari pergeseran media, di mana awalnya media itu hanya dimiliki oleh raksasa-raksasa seperti RCTI, seperti CNN, seperti TVRI zaman sekarang dulu. udah mulai sekarang shifting, semua orang ya kayak podcast gini kan kita cuma bikin studio ya sudah bisa, nggak beda dengan RCTI, dengan Metro TV kan. Jadi alat produksi untuk media itu menjadi murah ya, tapi jangkauannya lebih powerful gitu. Benar, udah mulai personalize. Udah personalize. Udah mulai personalize. Terakhir nih pertanyaan, based on pengalaman bro, 30 tahun dealing in consumer market, behavior, marketing, branding, selling. Oke. Gue ada sesuatu yang menggelitik. Gimana sih cara bikin Indonesia from consuming country to producing country? Kalau ini bukan masalah marketing ini.
Saya kira mindset sebagai entrepreneur ya. Jadi kalau entrepreneur itu kan bagaimana kita menciptakan sesuatu kan, ya, bukan mengkonsumsi sesuatu itu ya. Jadi ini kalau kita lihat Singapura ya, Singapura ini kan nggak punya apa-apa, juga termasuk Israel, ya, negara yang bom itu jarak 40 kilo, jadi setiap saat dia dibom aja bisa itu. Jadi negara yang sense of crisisnya luar biasa, dia akan berjuang luar biasa ya. Kita ini karena punya emas, kita punya minyak, Yang kita punya punya siapa? Kita beneran punya. kita, tapi kita gadekan iya. ke perasaan itu yang menyebabkan kemudian memang kita ini semua serba tersedia ya, maka kemudian kita lupa pada hal-hal yang kritikal itu. Sementara kayak Singapura itu dia merasa, jadi masalah menurut saya soft aspeknya ya, kalau mengenai teknikalnya mungkin banyak kita bisa lakukan, tapi hal yang paling mendasar adalah sense of crisis kita, sense of urgency kita itu yang rendah. Ya, sehingga kemudian kita karena semua tersedia ya kita nggak pernah mikir, nggak pernah kepepet kita itu sebagai bangsa, nggak pernah kepepet gitu. Iya betul, Ya, karena dari kecil kita negara yang berlimpah, itu, penuh dengan kekayaan alam semesta bla 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 gitu. Itu membuai kita sehingga kita termasuk salah satu impactnya adalah entrepreneurship itu kurang ya, karena Nggak greget karena kita lebih, orang kita konsumsi enak kok, ngapain harus produksi gitu kan. Gue punya temen dulu, ini sedikit curhat, Yeah. curcol, tapi dia nabok gue sih, orang Korea. Dia bilang you are from a country who is rich, dia bilang gitu. If you don't have food, dia bilang kalau lu nggak punya makan, lu nggak usah kerja, tetangga lu bakal kasih lu makan, selama setahun juga dia bakal kasih lu. Tapi gue lahir di negara, gue harus kerja untuk makan, makanya di negara lu orang nggak kerja untuk cari duit, orang kerja sebenarnya untuk makan. Jadi dia kalau dapat makan dari tetangga dia nggak ada spirit untuk kerja bro. Jadi dia memberikan gue satu insight bahwa the culture of your country is abundance, tapi abundance-nya bukan bikin country lo grow, tapi malah bikin the people jadi weak. Iya. Menurut saya sih itu sih. Jadi masalah culture bangsa, masalah values ya. Cina ini kan juga luar biasa kan. Menurut saya dasar culture-nya itu yang itu sudah terbentuk ratusan atau ribuan tahun yang lalu, itu potensinya keluar sekarang gitu. Ya, karena proses pembentukan kita kalau lihat kan film-film Cina lama itu kan nilai-nilainya kan luar biasa. Kita ini kan nggak punya basis culture, terus kena dijajah Belanda tambah rusak semua, sehingga ketika kita merdeka itu menurut saya culture-nya nggak terbentuk itu. Iya, betul. Jadi pesan terakhir dalam podcast ini buat audiens untuk meningkatkan awareness terhadap consumer behavior, dia orang harus belajarin apa aja? Kalau pengalaman saya ya, saya ini kan ekstrim ya, tetapi kalau teman-teman umum ya, apakah entrepreneur, apakah manajer ya, ini mesti harus jadi passion sih, balik lagi passion nih, ya. Jadi teman-teman kayak saya karena sudah passionnya di consumer, ini nggak cuman ke saya sebagai entrepreneur untuk knowledge ya, tetapi kalau Anda building brand, Anda bangun perusahaan, Anda menjadi entrepreneur, kan yang ngasih duit adalah customer kan, ya. Makanya untuk kita mengetahui insight, kita mengetahui satu ide produk, itu pasti sumbernya dari customer. Makanya setiap saat teman-teman harus selalu ada di sepatunya customer, dan setiap kali teman-teman mesti harus lihat perubahan-perubahan customer itu, dan dari situlah kemudian akan muncul ide-ide hebat ya yang terbentuk dari problem yang ada di customer. Dan kalau sudah begitu, kalau sudah jadi sudah jadi passion, maka itu otomatis. Jadi nggak pakai diperintah, otak itu nggak pakai perintah. Jadi setiap saat begitu lihat ada fenomena konsumen, kita langsung pikir, itu akan mengenrich kita dan membentuk wisdom, dan kemudian dari situ akan keluar ide-ide untuk
strategi, ide-ide untuk komunikasi, ide-ide untuk branding yang basisnya dari customer gitu. Jadi anytime itu, ya kita lagi jalan di mall, kita lagi BL, kita lagi mandi, itu setiap saat udah automatically. Jadi, ya tapi menurut saya orang sukses ya nggak cuma dikaitan ke consumer behavior. Ya orang sukses adalah orang yang dia fokus ya setiap saat memikirkan apa yang dia jadi passion dia itu. Ya apakah seni, apakah bisnis ya, dia pikirin terus dan makin dalam dan dari situ keluar ide-ide yang luar biasa gitu. Dan itu sudah menit by menit, detik by detik gitu. Tidak nggak sekarang inget besok lupa gitu. Itu nggak ada lupanya. Udah jadi kayak auto clock ya, udah masuk di dia gitu. Punya, udah merasuk di dalam dirinya. Ya. Gitu ya. Itu menurut saya nggak cuman kaitan ke tadi nangkap idenya konsumen ya. Kalau Anda bisnis makanan, maka setiap saat akan kepikiran itu bagaimana prosesnya, bagaimana menunya, bagaimana itu akan kepikiran terus itu. Anda so if you do everything with passion, it will be very helpful. Ya. Jadi kita akan mikir terus gitu. Ya, dan itu setiap saat gitu. Nah, kalau orang mikirin duit itu dia bakal mikirin cara dapat duit atau mikirin cara main. Saya terus terang malah jadi entrepreneur malah nggak pernah mikir duit loh. Dan duit datang dengan sendirinya. Dan duit datang dengan sendirinya. Iya. Jadi saya lebih emphasis kepada apa-apa yang menciptakan duit, tapi nggak mikir duitnya gitu. Iya. Ya, apa yang menghasilkan? So money is the result, not the product. Betul. Jadi kalau kita bisa menghasilkan ide diterjemahkan ke produk itu kita jual, kan otomatis menghasilkan duit ya. Tapi emphasis saya itu bukan di katanya kan starting from the end gitu. End itu kan duit. Kalau saya enggak. End is produk harusnya. Ya, endnya kalau saya adalah pokoknya bagaimana menghasilkan ide dan menghasilkan produk itu. Terus kemudian dijual gitu. Jadi emphasis-nya adalah sumber untuk menghasilkan ide dan produk ini. How to be a good idea creator, how to be a good executor, ya kan? And how to be a good seller. Itu adalah 3 fondasi yang paling penting. Duitnya akan datang sendiri. Oke, Big Thinkers, audience, enjoy. Semoga this session gak bikin lo boring. Dan jangan lupa, udah ada new term buat consumer. Namanya FOMOsumer. FOMOsumer.